Oke, kita berjumpa lagi di dalam Empatia Show, The Power of Life. Ada derajat yang harus kita angkat, ada cacian yang harus kita buktikan bersama menuju sejahtera. Oke, pada kesempatan kali ini tamu yang luar biasa kita. Wow, rank 1 Kabupaten Klaten yang mengetahui seluk-beluk dapurnya, rumah tangganya Kabupaten Klaten. Tidak lain dan tidak bukan, tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Dr. Roni Rukminto. Assalamualaikum. Tepuk tangan dan aplaus buat beliau. Kita hadirkan di sini pada kesempatan yang istimewa ini. Kita akan menggali lebih dalam apa yang menjadi sisi lain dari kehidupan beliau yang banyak kita ketahui sekarang ini, bahwa beliau adalah seorang ASN dan juga seorang dokter dan lain sebagainya. Sebagai awal pembicaraan pada kesempatan kali ini, silakan Dok, kami berikan waktu kepada Anda untuk sedikit banyak menceritakan riwayat dari kehidupan Anda dari lahir sampai bertumbuh, sampai dengan berpendidikan, sampai berkarir. Monggo waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mas Ferry. Teman-teman sekalian, saya lahir di Magelang ya. Banyak orang mengira saya lahir di Klaten. Saya lahir di Magelang 60 tahun yang lalu. Kemudian karena bapak saya ini seorang militer, pindah-pindah terus. Dari Magelang pindah Salatiga. Di Salatiga ini tahun 65 kira-kira. Dan pada waktu itu yang masih membekas di hati saya, almarhum bapak diculik oleh PKI. Jadi pada waktu itu bapak di Kasdim. Kemudian yang diculik adalah wali kota Salatiga, Dandim dan Kasdim. Dari Salatiga pindah Kudus. Saya di Salatiga TK ya. Di Kudus lanjut TK, terus kelas 1, kelas 2 sampai kelas 4 itu di Blora. Kemudian kelas 5 pindah ke Magelang lagi, kuartal pertama, kelas 5 kuartal kedua sampai dengan SMP kelas 1 itu di Tegal. Setelah di Tegal kemudian pindah Jogja, kemudian tahun 76 masuk Klaten sampai sekarang. Wow, berarti kehidupan jenengan mobile sekali ya Dok ya? Iya. Dari balita sampai usia remaja sampai sangat mobile. Nah, sekarang yang terasa, jadi zaman medsos ini, kelompok grup WhatsApp saya luar biasa. SMP saja 3. Kemudian SD kebetulan masih kecekel itu ada 1, kemudian SMP. Nah, saya di Klaten SMP kelas 3. Kemudian masuk di SMP 2, kemudian SMA 1, kemudian kuliah di Fakultas Kedokteran. Masuk tahun di mana Dok? UGM Jogja. Keren ya Dok. Keren. Lulus tahun 87, penempatan pertama di Banjarnegara. Mohon maaf Dok, IP jenengan berapa Dok? Kalau boleh diberitakan kepada rekan-rekan sahabat Empatia di Kabupaten Klaten. IP untuk S1-nya 3,1. Wow. Kalau S2-nya 3,82. Hampir kumlot ya Dok? Kumlot sudah yang S2-nya. Saya S2 tahun 99. Mohon maaf, berlanjut dari sesi pendidikan Anda, terus rumah tangga Anda, mohon maaf, istri dari mana? Istri saya dari Klaten, dokter gigi, kemudian anak saya 3, yang besar sekarang di Jakarta, di perusahaan kerjasama dengan Singapura. Kemudian anak saya yang kedua baru ngambil spesialis bedah saraf.
Anak saya yang ketiga fresh graduate teknik sipil, sekarang bekerja di Jogja. Kalau saya analisa dari situ terjadi transformasi ya dok, dari kehidupan basic orang tua panjenengan dari militer terus bertransformasi menjadi bidang kesehatan dok. Kayaknya saya analisa ya. Memang pada waktu saya mendaftar di kedokteran itu memang bapak yang meminta saya. Nah, kemudian ternyata semester 1 sampai 4 lancar, berarti saya bisa. Karena kuncinya di kedokteran itu 4 semester awal itu. Kemudian lulus, penempatan pertama tadi di Banjarnegara, kira-kira 1 tahun kurang sedikit, kemudian pindah ke Klaten. Saya bekerja pertama kali di Klaten di Puskesmas Bayat. Puskesmas Bayat. Berarti dari nol juga ya, panjenengan dok, untuk merintis karir sampai sekarang ini tidak instan langsung menempatkan posisi. Ya ini buka dapur saja. Enggak. Bahwa ayah saya itu anak-anak sudah berani menikah, ya sudah, artinya mandiri gitu. Jadi saya di Bayat, nyonya saya di Cawa, saya kontrak rumah selama 2 tahun di. Ngalamin kontrak juga dok? Ya. Sekelas dokter itu masih kontrak pernah dok? Oh iya, keluar dari rumah itu saya bawa uang 15.000. Nyonya saya sekitar berapa itu ya? Sekitar 100 berapa itu. Pernah miskin juga berarti dok? Oh iya. Sekelas dokter pernah mengalami seperti itu. Saya nggak habis pikir dok, dengan zona nyaman keberadaan saya di mana pernah. Oke dok, kita ke masalah yang lebih melebar lagi. Dengan sudah berada di titik karir yang nyaman, bagus, dokter. Kenapa masih menyibukkan diri dengan seperti kita tahu menjadi aktivis di Kabupaten Klaten, banyak mengurusi yang lebih luas lagi selain kesehatan. Kenapa itu dok? Ya gimana ya, saya itu sejak SMA mahasiswa itu saya ikut 18 organisasi. Kemudian berlanjut ya lama-lama ya karena kesibukan ada semacam tanggung jawab moral ya. Untuk membesarkan organisasi-organisasi. Pada waktu itu masih organisasi kepemudaan yang masih saya ikuti sekarang, bukan kemudaan tapi berangkatnya dari kepemudaan FKPPI. Saya masih, tapi sekarang sudah pada jajaran penasehat. Jadi ada bagaimana bisa membesarkan, bisa ikut serta berpartisipasi di dalam organisasi-organisasi yang saya ikuti. Kalau dilihat dari materi, tidak ada materi yang saya dapatkan. Tombok mungkin ya dok? Iya. Tombok untuk support teman-teman malah tombok ya dok? Makanya kalau organisasi yang saya ikuti itu menjadi besar, bermanfaat bagi masyarakat, itu ada kepuasan tersendiri. Kepuasan batin ya dok? Iya. Terus gini dok, dengan segudang kegiatan yang jenengan lakukan sampai saat ini, meskipun panjenengan sudah menjelang ataupun sudah usia pensiun, capek nggak dok? Merasa capek nggak gitu dok? Saya sudah purna 1 Januari kemarin. Kalau capek sih fisik enggak ya. Capek itu pikiran kalau ada masalah. Apa dok? Masalah sekelas dokter itu ya pengen tahu, kita rakyat seperti ini kan juga pengen tahu masalahnya seorang dokter apa sih, pejabat apa sih gitu dok? Permasalahannya setumpuk. Tanggung jawab ya dok? Iya. Jadi begini, pada waktu saya masih menjabat dulu, bagaimana? Boleh diceritakan dok jabatannya? Oh iya. Terakhir panjenengan? Saya terakhir menjabat sebagai asisten pemerintahan dan Kesra. Kemudian 1 bulan terakhir sebelum purna itu ditugasi oleh Bupati sebagai PLH Sekda.
Dan selama 4 tahun menjadi asisten pemerintahan dan Kosra itu luar biasa. Frekuensi kegiatan itu luar biasa. Karena saya mencoba menempatkan pemerintah menjadi wakil pemerintah untuk hadir pada setiap event atau setiap masalah yang ada di masyarakat. Justru kuncinya di sekda ya Dok, bukan di Ibu Bupati ataupun pemimpin. Tetap semuanya di tangan keputusan di tangan Bupati. Namun bagaimana permasalahan-permasalahan yang muncul itu jangan dibawa ke atas. Kalau bisa kita itu melaporkan ke Bupati itu dalam bentuk solusi. Jadi jangan membawa masalah. Kalau kita membawa masalah. Berarti selektifnya di sekda ini ya, apa yang diutarakan. Sekda, asisten, kepala OPD. Jadi setelah tahu permasalahannya, kemudian bagaimana alternatif solusinya. Kalau memang membutuhkan keputusan Bupati dilaporkan. Siap. Jangan setiap masalah dilaporkan. Capek Bupati kita. Ya, okay. Banyak udah. Kemudian gini Dok, Pemkab Kabupaten Klaten mengangkat jargon sebuah semangat spirit ya. Klaten keren. Menurut pandangan dokter, apa yang keren Dok? Ya, gini. Berbagai sektor ya yang sedang dibangun diungkap kemudian dipicu untuk muncul di Kabupaten Klaten. Berbagai permasalahan ini diharapkan akan membuat visi Bupati itu mewujudkan Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera serta Klaten keren. Nah, maju, mandiri, sejahtera dan Klaten keren. Kerennya ini adalah bahwa Klaten mampu bersaing dengan daerah lain. Klaten itu iso moncer. Ibaratnya apa ya? Ada pasir atau kerikil-kerikil di situ, ada satu kerikil yang moncer, yang keren. Diharapkan seperti itu. Semua daerah yang ada di Kabupaten Klaten sekarang, yang ada di Jawa Tengah maupun di Indonesia, masing-masing berpacu untuk menampilkan yang terbaik bagi daerahnya. Nah, Klaten, Ibu Bupati menghendaki Klaten keren yang betul-betul keren itu nampak lah dari persaingan dengan daerah-daerah lain. Oke, kita tidak menampik apa yang jenengan sampaikan tadi, bahwasanya kita punya potensi besar, yaitu pertanian dan pariwisata. Gimana menurut panjenengan? Ya, pertanian jelas ya. Sekarang Klaten ini sudah mempunyai varietas unggul, yaitu Rojo Lele Srinuk. Dan ini sudah mendapat sertifikat. Ini merupakan satu langkah maju Klaten sebagai daerah penyangga pangan di Jawa Tengah. Kemudian sektor pariwisata lumayan dan bagus. Keren loh Dok, ada 1000 candi dan 1000 mata air loh Dok. Itu ikon Klaten loh. Kota 1000 candi, kota 1000 mata air. Terkenal sebagai 1000 mata air. Kemudian jangan lupa bahwa masing-masing desa sekarang sudah mulai tumbuh dengan BUMDes. Yang terbaru Dok, Girpasang dan Rowojombor itu spektakuler loh Dok. Betul. Jadi Girpasang itu pada waktu jembatan itu dipasang, saya matur Bupati bahwa ini merupakan salah satu proyek mercusuar yang dari puluhan tahun diharapkan oleh masyarakat di sana, baru terrealisasi sekarang. Dan malah menjadi ikon sekarang. Sekarang luar biasa. Ikon Klaten loh, Girpasang. Sabtu Minggu sudah sulit cari parkir di Girpasang. Kemudian Jombor, Rowojombor ini memang sedang digarap habis-habisan, baik karena begini, Rowojombor itu airnya itu adalah milik pusat,
yang diwakili oleh BBWS Solo. Kemudian lingkarnya itu milik pemerintah provinsi. Nah, yang mengelola pemerintah Kabupaten Klaten. Permasalahan yang muncul kan cukup banyak. Nggih. Kita mau bangun di sana kan tidak bisa, Pak. Mengeluarkan uang untuk tanah yang bukan tanahnya tidak bisa. Makanya bagaimana mendorong pemerintah pusat, mendorong pemerintah provinsi. Yang kita dengar Girpasang juga milik pemerintah pusat. Proyek kemarin yang dia yang bangun pemerintah pusat. Jadi memang pada waktu itu kalau tidak salah Ibu Bupati matur Pak Gubernur. Nah, kemudian Pak Gubernur ke PU sehingga tadinya akan digarap sendiri dibiayai sendiri oleh Klaten, tapi karena biayanya cukup tinggi, nah alhamdulillah sudah bisa mendapatkan bantuan dari PU. Gitu. Oke Dok, kita sedikit meruncing ya Dok. Kita kembali ke Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten. Panjenengan didapuk dan dipercaya teman-teman untuk bisa mendorong kita sebagai Dewan Penasihat di Forum Empatia Disabilitas Kabupaten. Ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh junior tadi, Bapak Asisten Sekda tadi, Pak Joko tadi mengatakan panjenengan itu sebagai tidak kita ragukan lagi sebagai tokoh pemberdayaan dan kemandirian. Itu kita mandang jenengan sebagai orang yang tepat untuk mendampingi rencang-rencang disabilitas Klaten. Dari panjenengan apa yang memotivasi panjenengan kerso dan gelem mendampingi kita Dok, dengan kesibukan dan agenda panjenengan yang butuh padat? Ya, saya yang tertarik semangatnya ya. Semangat teman-teman untuk berupaya mandiri dengan berbagai macam cara. Kemudian konsentrasi prioritas yang akan diambil oleh forum ini adalah peningkatan ekonomi, arahnya ke kesejahteraan masing-masing dengan UMKM. Ini luar biasa bahwa ini membutuhkan support, membutuhkan empati, membutuhkan dorongan dari berbagai pihak. Nah, ketertarikan saya sekali lagi adalah semangat untuk mandiri. Itu tidak bisa dinilai dengan uang, karena itu munculnya dari hati teman-teman sendiri, dan itu sudah selayaknya untuk kita support. Namun demikian, yang harus hati-hati seperti sering saya katakan bahwa kadang-kadang suasana-suasana seperti ini itu dalam tanda kutip obor belarak. Iya. Nah, ini bagaimana kita bisa menjaga kontinuitas program ini, karena tantangannya sangat besar, apalagi 2 tahun pandemi. Kemudian sekarang memukul kita semua Dok. Harga-harga juga ganti harga. Nggih, terus mboten ndak nggih, ganti harga. Nah, ini tentu banyak orang yang empati, banyak orang yang ingin mendorong, tetapi juga mereka tidak begitu saja. Katakanlah sekarang sektor pemasaran yang dari produk teman-teman ini kan ini akan menghadapi kompetisi yang luar biasa, karena semua sekarang itu mengarahnya ke UMKM, dipicu oleh kondisi ekonomi yang ada sekarang ini. Yang mampu survive justru malah UMKM ya Dok dalam era pandemi ini Dok. Ini iya. Jadi kita harus berani bersaing, berkompetisi dengan menampilkan produk-produk yang berkualitas. Ini dan sekali lagi bahwa banyak sekali UMKM, banyak sekali produk-produk lokal, tapi karena tidak diimbangi oleh pola pemasaran, manajemen pemasaran yang bagus, ya tidak berkembang. Artinya ya wis gawe ning ora iso didol lah ini. Jadi sekali lagi bahwa semangat ini yang saya tertarik dan mencoba untuk bisa ikut
mendorong teman-teman ini untuk bisa mewujudkan semangat dari teman-teman disabilitas ini, Mas Ferry. Oke dok, menyambung dari apa yang dikatakan tadi, kita seringkali mensosialisasikan kepada teman-teman bahwasanya jangan kasih teman-teman difabel itu sejumlah materi atau uang. Ya. Belilah satu program pemberdayaan, program kemandirian, larisi dagangane, Ya. berikan kesempatan di lapak-lapak basar, dan yang paling spektakuler dok, kita mempunyai langkah terobosan yaitu kita mempunyai portal website, Ya. toko online. Kita sudah kemarin merintis launching empatiashop.com. Menurut pandangan bagaimana Pak Ya. langkah untuk teman-teman difabel Klaten? Bagus, sangat bagus. Dan ini merupakan satu bentuk inovasi yang dipunyai oleh teman-teman forum. Jadi bisa membaca peluang. Sekarang begini, kita lihat bahwa banyak retail yang hancur. Dok. Kemudian semua beralih kepada media sosial, online. Yeah. Nah, ternyata teman-teman forum ini juga melihat situasi semacam itu, kemudian juga menciptakan satu online Yeah. yang untuk memasarkan produknya. Ini luar biasa, menangkap peluang, kemudian juga mewujudkan untuk memasarkan produk-produk yang sudah dibuat. Luar biasa. Oke dok, menyambung dari apa yang kita lakukan tadi, bahasanya kita punya portal toko online, tapi kita dengar juga dari pemerintah pusat ataupun yang didelegasikan ke kabupaten bahwa punya juga semacam e-katalog ya dok. Mungkin dokter sudah mendengar itu, mungkin apa bisa nanti dikolaborasikan dengan itu, dengan keberadaan toko online kita dok? Saya tidak tahu ya sejauh itu. Kalau yang saya tahu e-katalog selama ini adalah untuk pengadaan barang ya. Ya. Di pengadaan barang yang dilakukan oleh pemerintah itu ada di e-katalog, di mana e-katalog itu sudah ada harga tertingginya. Nah, apakah produk-produk UMKM ini juga masuk e-katalog? Karena tidak mudah masuk e-katalog, harus melakukan proses pendaftaran dan sebagainya. Kemudian kita sedikit meluas lagi, yang Bupati sering, Ibu Sri Mulyani sering juga mensosialisasikan bahwa kota Klaten sekarang sudah menjadi kota inklusi dok. Ya. Kemudian saya juga ingin menggali dari situ, mungkin panjenengan pernah menjadi ring satu orang terdekatnya Ibu Bupati, mungkin apa yang sudah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Klaten? Ya, ada 2 kecamatan ya, yang pertama Karanganom, yang kedua kemarin adalah Polanharjo ya, untuk inklusi. Jadi ini adalah satu bentuk tanggung jawab dan keinginan pemerintah untuk memberdayakan teman-teman disabilitas. Entah bagaimana sektornya, pemerintah tetap akan mendudukkan atau akan memberikan support yang luar biasa. Beberapa ya, pada waktu saya masih menjabat, saya pernah juga ke Karanganom, kemudian untuk melihat dari dekat bagaimana situasi inklusi yang pada waktu itu dipandegani oleh Pak Camat Karanganom dan Mas Sri Mulyo. Intinya adalah memberdayakan teman-teman disabilitas dengan disupport anggaran dari pemerintah. Nah, tentu anggaran pemerintah ini tidak bisa menjamin seluruhnya. Jadi anggaran pemerintah dalam rangka stimulan. Setelah itu teman-teman inklusi ini bisa, dengan stimulan itu akan bisa bangkit sendiri. Nah, semangat ini yang diambil oleh teman-teman di forum. Mereka tidak mengharapkan atau tidak ada support dulu, tetapi semangat untuk membangun dirinya sendiri itu sudah ada. Ini merupakan satu sikap yang luar biasa. Mental ya dok? Sikap mental yang luar biasa, iya. Jadi sudah tekadnya itu sudah luar biasa.
Dan ini mudah-mudahan kemarin pada waktu pengurus Bupati sudah memberikan statement akan mensupport juga. Alhamdulillah. Nah, kita akan lihat nanti wujud supportnya. Tapi yang jelas kalau begitu melihat kemarin Basar ya, wah luar biasa Bu Bupati. Dan apresiasinya. Dok, itu informasi ke teman-teman di Sahabat Empati itu bahasa dalam rangka Klaten di Pabulbar kemarin Dok. Kita bahasa di situ Dok. Klaten di Pabulbar. Pertama dan satu-satunya di Kabupaten Klaten. Supportnya luar biasa. Bupati luar biasa itu. Dan kemudian ini Dok, salah satu usaha ekonomi kreatif kita juga sekarang ini yang kita lakukan adalah satu lewat Instagram. Kemudian juga kita melalui YouTube, salah satunya yaitu podcast yang kita lakukan pada malam ini. Kita melihat sisi dari ekonomi kreatif bahwasanya dengan multimedia, dengan sosial media kita bisa mendapatkan pemasukan dari situ, endorse IG ataupun kita nanti sponsor di podcast. Dan itu ternyata apa yang kita lakukan diapresiasi orang Dok. Kemarin kita sudah melakukan 2 orang untuk masuk sebagai sponsorship Kangen Water dan dari rekan-rekan dari alumni sebuah sekolah. Ini sungguh 2 gabungan kegiatan ekonomi kreatif dan UMKM. Gimana pandangan Dok dengan yang kita lakukan ini Dok? Jadi menampilkan kegiatan-kegiatan, kemudian menggunakan media YouTube ini sekarang sedang menjamur ya, banyak sekali. Dan kalau nanti teman-teman dari forum juga akan mengambil langkah seperti ini dan sudah mengambil langkah ini, saya kira itu merupakan langkah luar biasa dan betul-betul dipersiapkan. Dan sehingga para endorse ya yang akan masuk itu empatinya itu bukan empati kasihan Dok, ibadah Dok. Nah, itu Dok yang kita hindari itu Dok. Karya Dok. Benar karya Dok. Nah, dia ingin mensupport tapi produk dia itu juga bisa laku melalui kita profesional Dok. Kita nggak ingin menjual IPA seperti itu. Kita punya karya Dok. Ini karya Dok. Kita berpodcast ini. Dan ini Dok, motivasi kita menyampaikan jenengan. Dan sebelum ini mohon maaf ada informasi kita kemarin sudah take video dengan Pak Hamenang. Nah, kita kaitannya dengan ini kan ingin mendongkrak rating kita lah Dok, dari para stakeholder dan juga para orang terkemuka di Kabupaten Klaten. Pak Hamenang, panjenengan mungkin selangkah lagi ke depan kita mungkin bisa berpodcast dengan Ibu Bupati, mungkin dengan jalan panjenengan hadir di Bupati yo greget, wah Pak Hamenang yo tampil, Pak Roni tampil, wah kapan lagi saya tampil. Ya itu harapan kita gitu loh Dok. Seperti itu Dok. Ya jadi gini Mas, YouTube ini sekarang menjadi salah satu sarana informasi, penyebar luasan informasi, bahkan komunikasi yang menarik, yang dimaui. Murah meriah juga Dok, biayanya Dok, tampil di YouTube. Murah meriah tetapi pemasukannya luar biasa. Luar biasa, pemasukannya luar biasa. Saya kemarin siapa ya yang dari Sumatera itu pendapatannya 500 juta per bulan. Anak muda itu. Nguli gaji dokter Dok. Bola yo. Dok, luar biasa ya. Padahal bukan orang terkenal ya Dok. Bukan public figure ya Dok. Bukan, dia baru belum ada setahun. Belum ada setahun. Namanya saya lupa itu. Karena dia, keunggulan dia menguasai 5 bahasa. Dan bahasanya itu bahasa Rusia, kemudian bahasa Jerman, bahasa Spanyol tuh. Nah, saya titipkan pada teman-teman forum YouTube ini selain untuk memberikan informasi, inspiratif ya Dok. Nah, ada sesuatu unggulan yang bisa nanti dirembuk sama teman-teman. Ada satu unggulan yang selalu dinanti oleh masyarakat untuk melihat YouTube channelnya forum ini. Jadi monggo silakan nanti dikemas apa yang mesti ditunggu
oleh masyarakat itu. Kita juga salut loh Dok dengan usia yang tidak muda lagi, tapi saya pantau jenengan, saya follow jenengan itu kayaknya aktif di sosmed loh, di IG, di Facebook ya. Motivasinya apa Dok? Jenengan dengan apa ya? Mungkin popularitas juga jenengan sudah nggak butuh, sudah rasa Klaten sing kenal Pak Roni sapa toh? Masih Anda aktif eksis di sosmed itu Dok. Salut loh Dok. Tidak gaptek, tidak kuper gitu loh Dok. Ya apa ya, seneng saja lah. Saya yang jelas ingin mencari informasi saja dari berbagai media sosial itu, informasi baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Kemudian apabila memungkinkan saya masuk untuk memberikan ide-ide baru, saya masuk. Tapi saya lihat dari kegiatan sosial media Anda, kayaknya Anda sedikit tertutup dengan kemesraan keluarga, keharmonisan rumah. Kayaknya Anda tipe-tipe orang yang sedikit tidak suka pamer kemesraan, pamer keharmonisan rumah tangga. Seperti itu Dok, mungkin gimana Dok komennya Dok? Kebetulan tema yang selalu topik yang saya masuk ke beberapa media sosial itu tidak memungkinkan untuk berbicara memamerkan keluarga dan sebagainya, tapi lebih banyak saya lebih tertarik pada program, kemudian ada permasalahan bagaimana solusinya, seperti itu aja. Itu mungkin ya upaya dengan upgrade ya dengan informasi terkini, mungkin sebatas itu ya dengan sosial media Anda. Ya mungkin kan nyun saya mohon maaf dengan usia jenengan seperti kan kadang kan orang enggan belajar Dok. Wah sosmed itu apa sih? Ya a priori dulu lah Dok. Manfaatnya apa? Banyak moderatnya apa gimana? Jangan tetap semangat di sosmed. Saya mencoba mengikuti lah gitu. Jadi ya apa ya? Apalagi kalau yang ada hal-hal yang berbau. Saya sudah tidak masuk politik, tetapi membaca politik itu juga senang. Masalah-masalah sosial, kemudian masalah-masalah kedokteran dan sebagainya itu. Terus kalau sekarang Dok, menurut jenengan Klaten juga sedang membangun seperti ini, sebenarnya langkah 5-10 tahun ke depan sebenarnya apa sih yang mau ditampilkan Klaten ini? Apa sih yang mau digali dari Klaten itu? Ya, belum seluruh potensi Klaten itu muncul. Nah ini yang perlu digali lebih dalam lagi. Secara visioner panjenengan itu, sudut pandang panjenengan. Jadi terutama pada sektor-sektor yang bisa membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Sekarang yang baru adalah sektor UMKM. Nah, UMKM ini sebetulnya sudah lama. Di Klaten itu sudah lama, tetapi munculnya menjadi ikon, menjadi anak emas itu baru sekitar dipicu oleh pandemi. Yang menjadi pertanyaan kita itu adalah apakah UMKM nanti akan bisa bertahan lama atau tidak? Karena bagaimanapun juga masalah ekonomi itu dipicu juga pada permodalan, kemudian juga teknologi, pemasaran dan sebagainya. Apakah produk-produk olahan rumahan itu akan bisa bertahan lama dengan kemajuan zaman? Ini kan menjadi tantangan. Mungkin gini Dok, seperti inovasi apa yang dilakukan Lumpia Dulek. Kita juga ini kan makanan jadul Dok. Dari awal kemerdekaan, tapi kan kita dari paguyuban Lumpia Dulek sudah mengemas Dok. Kita bikin packaging, kita promo di sosial media. Mungkin ya salah satu ini bisa dicontoh Dok. Iya. Nah, ini kan inovasi. Iya Dok, packaging menarik. Packaging semacam ini kan inovasi daripada plastik. Nah, dibuntel plastik ya tidak menarik Dok. Ini kan sebelum makan dipamerkan, pangan di IG. Yang saya maksudkan adalah ini, apakah olahan-olahan rumahan
ini akan bisa bertahan lama kalau tidak ada inovasi semacam ini. Ini jangan kaget kalau ini nanti laris ada yang nyontoh. Ada yang nyontoh, dia akan memberikan sentuhan sedikit, orang akan beralih. Berarti dengan kategori harus ada perlindungan hukum untuk itu, Pak. Ada hak paten, kemudian juga kita harus berpikir ke situ berarti, Dok, untuk kedepannya. Berpikir inovatif terus, ke depan terus, Mas. Iki bariki engko arep diapake meneh, apakah dari isinya, apakah dari kemasannya. Jadi ada pemikiran yang selalu bergerak, jangan cepat puas. Nah, itu. Oke, Dok, menarik dari sini. Tadi jenengan juga menyinggung masalah perlindungan hak cipta terhadap produk ini. Nah, kita ada di Difabel kan juga banyak UMKM yang mungkin saat ini masih blank untuk masalah perizinan dan juga masalah legalisasi tentang produk PRT ataupun lain sebagainya. Mohon petunjuknya gimana itu, Dok? Ya, kalau makanan olahan rumahan ini nanti harus ada yang namanya izin PIRT ya, itu di Dinas Kesehatan. Silahkan nanti proses perizinannya, proses mendapatkan PIRT-nya mudah. Nggak mahal loh? Enggak. Kalau zaman saya dulu di Dinas Kesehatan, itu orangnya itu yang mengajukan, itu dikumpulkan kira-kira kalau sudah ada 15, kemudian diberikan pembinaan dan sebagainya. Anggaran dari Dinas Kesehatan. Free apa kita masih dipungut? Iya. Ribet nggak, Dok? Anggarannya waktu itu hanya untuk makan minum pada waktu kita kumpul. Ribet nggak, Dok? Syaratnya rumit nggak, Dok, untuk pengajuan PIRT itu? Enggak. Harus, ini belum ada ya? Belum, Dok. Nah, monggo. Besok salah satu ke Dinas Kesehatan tanya persyaratan PIRT. Yang harus kita persiapkan apa, Dok, untuk menuju? Ya, di sana nanti ada formulirnya, mengisi, kemudian persyaratan yang harus, tentu contoh-contoh produk. Kadang ya, masyarakat awam seperti kita kan ya takut, Dok, dengan keribetan birokrasi seperti ya yang kita dengar di media seperti itu kan ya kita udah a priori dan paranoid dulu dengan birokrasi, ribet ngopo. Enggak, jangan, Mas. Harus PIRT karena itu akan mendukung sekali. Begini, PIRT itu nanti akan melakukan pembinaan kepada industri rumahan, dari tempatnya akan dilihat, cara pengolahannya, kebersihannya dan sebagainya. Itu justru akan menguntungkan bagi mereka-mereka yang berproduksi rumahan itu. Saya kira menarik, Dok. Kalau bisa besok atau 2 hari lah ke Dinas Kesehatan menanyakan persyaratan-persyaratan PIRT-nya. Halal gimana, Dok? Kalau untuk labellisasi halal atau kita juga perlu, Dok? Halal monggo. Apa cukup PIRT apa juga label halal juga, Dok? Ya, kalau saya cukup PIRT ya. Yo mosok ini kan paling yo halal toh. Nggih dokolan kalih gantung kalih itu, Dok. Ya tapi kan ya sekarang ini kan harus satu paket, Dok. PIRT apa label halal kan biasanya satu paket, Dok. Kalau memang mau mantap ya monggo, tapi saya nggak tahu prosesnya yang di MUI ya. Soalnya MUI yang mengeluarkan label halal. Mungkin dari berangkat dari tadi terus kita melangkah ke perlindungan hak difabel di Kabupaten Klaten. Dalam bulan-bulan kemarin dari DPRD Kabupaten Klaten, Pak Amenang dan kawan-kawan dari DPRD sudah mensosialisasikan Perda nomor 29 tahun 2018 tentang perlindungan hak disabilitas di Kabupaten. Komentar panjenengan gimana dengan sebenarnya tidak ada masalah ya untuk difabel ya. Saya kira masyarakat Klaten itu sudah bisa menerima. Yang justru menjadi tantangan besar itu adalah teman-teman difabel sendiri. Internal itu. Masyarakat itu mereka itu sudah tahu lah apa yang harus dilakukan dan bahwa teman-teman disabilitas difabel itu punya hak setara, tidak ada masalah. Sebenarnya teman-teman itu yang kadang-kadang cilik atine, ya ini yang bagaimana itu kita dorong. Ya, dengan adanya itu kan harapan kita kan membuka kesempatan yang sama, Dok. Tinggal
seperti aturan jalan tadi, gimana teman-teman internal dari difabel ini? Ya. Seperti saya mungkin bisa move on lah dok, kita Iya, bisa. iya. Tapi dari teman-teman yang mungkin mohon maaf SDM yang kurang ataupun yang kurang dalam hal pendidikan, mungkin untuk menampilkan dirinya sendiri pun juga, apalagi berinteraksi dengan orang lain itu loh dok. Terus untuk perkembangan ke arah Perbup belum dengar itu dok, dari Perda nomor 29 2018 untuk ke arah Perbup. Belum. Yang mungkin saat ini kan baru sosialisasi DPR Ya. gitu. Belum, saya belum tahu perkembangannya. Besok coba kita tanyakan. Iya. Karena kan arah yang lebih konkretnya kan ya eksekutor dok, untuk dalam hal peraturan payung hukum kita kan juga. Ya sembari jalan kita tidak perlu menunggu, tetapi pemberdayaan kemudian semangat itu perlu dipelihara. Dan satu lagi ada semacam apa ya, meningkatkan gede ke hati konco-konco itu. Ya forum-forum kecil lah. Forum-forum kecil dengan masalah-masalah sederhana, bagaimana mereka diberikan simulasi masalah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian juga katakanlah misalnya piye carane untuk packaging produk apa. Sederhana saja, biarkan mereka lagui, biarkan untuk mengeluarkan pendapat. Ojo berpendapat sidik kita wagu di pitas, jangan, udahlah biarkan itu. Nah itu menjadi sarana latihan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Saya yakinlah masyarakat wis tidak akan punya sekarang itu stigma negatif yang difabel itu udah banyak diperjuangkan oleh banyak pihak juga kan. Udah supportnya udah luar biasa, tinggal difabelnya sendiri enggak menggali mata air yang sudah banyak berkimpah. Emang udah meneng tok duduk ya buat metu banyu nih dok. Iya, makanya itu. Nah, forum-forum ini yang harus menciptakan pertemuan-pertemuan kecil, omong-omongnya kayak karo wedangan bagaimana mereka berpendapat. Kalau mereka diberikan kesempatan untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat, kemudian menilai suatu keadaan dan sebagainya, akan terlatih lah mereka. Oke dok, mengiyakan yang jenengan sampaikan tadi bahwasanya Forum Empatia Disabilitas Klaten ini bergerak terlebih dahulu tanpa mengharapkan anggaran dari pemerintah untuk melakukan. Dari situ menurut panjenengan apa yang harus perlu kita cermati dan untuk langkah kedepannya kita harus bagaimana dok? Karena kita dari awal memang berkomit tidak akan mengharapkan dari anggaran pemerintah kabupaten. Tapi kalau memang pemerintah kabupaten mengapresiasi memberikan ya kita terima. Tapi dari awal kita memang berkomitmen seperti itu dok. Jadi produk-produk yang ada di forum si teman-teman FEDK ini kan sudah lama. Nah, yang terpenting sekarang dievaluasi mengapa produk-produk ini pemasarannya kurang. Sektor-sektor bidang-bidang itu yang harus kita evaluasi bersama. Berarti paling enggak satu ada seminar-seminar apa diklat itu dok? Nggak usah. Internal brainstorming, kemudian fokus group discussion, nanti Mas Wisnu ngundang pakar. Seperti itu dok. Pakar untuk packaging, kemudian pakar untuk rasa. Mungkin promosi dok. Ya kita pemasaran dok. Mungkin di setiap mungkin pemasaran produk itu dok. Bagaimana cara pemasaran? Sekarang kan yang sudah dilakukan oleh teman-teman forum, pemasaran sudah melewati online dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang tentu ahli-ahli teman-teman ahli IT yang nanti bisa katakanlah diundang untuk memberikan rasa seminar budaya, fokus grup discussion kira-kira 10 orang aja lah. Nanti yang biasa IT piye carane. Mungkin itu dok perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas saran, petunjuk dan juga semangat panjenengan, apresiasi panjenengan. Sahabat Empatia, kita berjumpa lagi di channel kita, channel kesayangan kita.
FEDK Channel. Jangan lupa tetap dukung, share, like, komen, dan juga jangan lupa subscribe channel kita. Terima kasih.